Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Yakobus Singobani SPDSD, Unit Kerja SD Negeri Kendewela, Kecamatan Kudu Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, CGP Angkatan ke-9, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 11.A.8. Pada pemaparan kali ini, saya akan menggunakan 3 pertanyaan untuk merefleksi diri saya, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Itulah ketiga pertanyaan untuk dapat merefleksi pemikiran daripada KHD. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya lebih mendominasi proses pembelajaran. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran saya selalu mengajar dengan metode ceramah dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab, bahkan mengarahkan siswa untuk senantiasa selalu memperhatikan apa yang guru terangkan. Yang kedua, siswa lebih banyak mendengarkan dari guru. Artinya bahwa ketika saat saya mengajar, apa yang saya ajarkan itu siswa menganggap benar semuanya, dan bahkan saya selalu mengatakan dengarkan baik-baik dan catat. Yang ketiga, saya kurang peka terhadap karakteristik murid. Artinya, ketika saya mengajar, saya tidak pernah memperhatikan karakter-karakter yang dimiliki oleh siswa. Lebih banyak memberikan materi secara umum saja dengan tidak memperhatikan bagaimana daya tangkap juga dari masing-masing siswa. Yang keempat, anak-anak tidak berani bertanya. Artinya bahwa keberanian anak-anak untuk bertanya tidak ada. Alasannya karena tidak memberikan pembiasaan untuk selalu bertanya jawab. Mereka menganggap guru adalah maha tahu, dan kadang-kadang saya sebagai guru juga menyadari bahwa tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang kelima, berorientasi pada ketercapaian materi ajar atau ketercapaian KKM. Artinya bahwa saya mengajar hanya mengejar target untuk menyelesaikan materi tersebut dengan tidak mempertimbangkan daya tangkap anak. Apakah anak itu
paham atau tidak, intinya materi itu sudah selesai dan menganggap semua siswa memahami materi tersebut. Yang keenam, pembelajaran yang menuntut. Artinya bahwa guru senantiasa menuntut anak-anak untuk menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat tanpa mempertimbangkan kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak. Yang ketujuh, guru dianggap sebagai maha tahu. Artinya bahwa selama proses pembelajaran, siswa menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar yang mampu memberikan ilmu yang baik. Yang kedelapan, suasana kelas yang mengikat. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran, siswa tidak boleh ribut, selalu mengambil sikap tenang dan mendengarkan guru yang berceramah. Manakala ada siswa yang ribut, maka selalu diberi teguran keras dan hukuman. Jadi semua siswa wajib hukumnya untuk mengalami suasana tenang. Yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Artinya siswa diberikan kebebasan untuk menemukan dirinya sendiri sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, guru hanya sebagai fasilitator. Artinya bahwa guru hanya memfasilitasi siswa dalam proses KBM serta menuntun siswa untuk dapat menemukan hal-hal baru dalam diri mereka. Yang ketiga, mengenal dan memperhatikan karakteristik anak. Artinya bahwa setiap anak harus diketahui karakteristik yang dimilikinya sehingga mudah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Yang keempat, saya sebagai guru harus lebih kreatif. Artinya bahwa guru harus memiliki nilai-nilai kreativitas untuk menemukan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, siswa harus lebih merdeka dalam hal belajar. Artinya bahwa setiap siswa diberi ruang untuk senantiasa mengembangkan setiap talenta yang dimiliki sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keenam, pembelajaran yang menuntun. Artinya bahwa siswa membutuhkan tuntunan dari guru. Siswa harus menjadi bagian dalam diri guru. Saya harus lebih memberi ruang untuk mereka lebih berani mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Senantiasa memberi semangat dan motivasi yang mendidik. Guru tidak lagi menuntut anak-anak untuk harus menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh, tidak lagi menganggap anak sebagai tabula rasa. Artinya, anak bukan lagi kertas kosong yang seolah-olah harus diisi oleh guru. Anak sudah memiliki potensi, anak sudah memiliki garis-garis samar, tinggal guru memberi penebalan atau mengarahkan hal-hal positif yang berguna bagi siswa. Yang kedelapan, proses KBM harus lebih menyenangkan. Artinya, proses KBM dalam kelas harus membuat siswa lebih nyaman untuk mengekspresikan dirinya, lebih semangat dalam mengemukakan ide-ide barunya. Yang ketiga,
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah: 1. Saya akan merancang proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyenangkan dengan metode-metode yang lebih kreatif serta melibatkan siswa dalam semua proses. Yang kedua, saya atau guru hanya bisa memfasilitasi siswa dengan baik, hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar serta mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, merancang pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, merancang pembelajaran yang menuntun bukan menuntut anak. Yang ketujuh, merancang proses belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat syaman. Yang kedelapan, pembiasaan pemanfaatan luar ruangan atau alam bebas untuk proses pembelajaran. Yang kesembilan, pemanfaatan media-media belajar secara tepat untuk mendukung pemahaman siswa tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil pemahaman saya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan sesuai kodrat alam dan kodrat syaman. Yang kedua, pendidikan adalah penanaman budi pekerti secara luhur kepada anak agar mengenal dirinya secara utuh serta dapat mengamalkan nilai-nilai budaya lokal. Yang ketiga, pendidikan adalah ruang kolaborasi antara guru dan murid untuk mengembangkan potensi siswa serta mengakomodasi karakter-karakter siswa. Yang keempat, pendidikan adalah sejatinya berhamba pada anak. Kata berhamba adalah dalam arti yang positif. Artinya berhamba itu bahwa bukan dalam makna yang kata hamba, tetapi berhamba dalam artian bahwa kita akan membuat siswa untuk senantiasa nyaman, mendekatkan diri, memberi ruang kepada mereka untuk selalu dekat dengan guru dan selalu tidak membuat sekat antara siswa dengan guru. Demikian itu yang mungkin saya paparkan dalam hal ini, materi yang akan saya paparkan pada modul 1.1.A.8. Sekian dan terima kasih.